Oke, ya kembali lagi kita di podcast Gusti Romo. Kali ini aku ada kedapatan pesan dari tim manajemen kata siapa. Ada yang mau curhat tentang katanya tentang apa tadi Mbak? Tentang hubungan toksik, Bang. oke. Perkumpulan lingkungan yang toksik gitu Mbak ya. Betul sekali. Oke. Mbak, ini suara Mbak nih kayaknya agak kurang dekat dengan mic-nya nih Mbak. Boleh agak dekat sedikit kalau. Boleh, apa yang enggak untuk Abang? Oke, nah jadi katanya dari email yang aku baca tadi ini Mbak Cika ini di lingkungannya nih guys, di lingkungannya banyak gitu teman-temannya yang toksik deh, bisa dibilang toksik dalam hal yang seperti apa, ntar kita coba jelasin aja nih sama Mbak. Gimana Mbak? Langsung aja nih Mbak ya. Kalau untuk toksik sih paling kayak di kerjaan sama di hubungan aja sih, tapi itu juga hubungan masa lalu sih. Baik, gimana tuh Mbak? Gimana hubungannya? Kita ngalur gitu lah ya Mbak, nyantai di sini nyantai. Jadi tuh aku tuh pernah pacaran tuh kurang lebih setahun ya kalau nggak salah. Nah dari awal kenal di si cowok ini tuh berawal dari kerjaan sebenarnya. Oke. Tapi posisinya aku pernah punya pacar dulu nih sebelum aku sama dia gitu. Ya. Jadi waktu aku ditugaskan di dinas di luar kota, tuh posisinya aku masih punya pacar nih kan. Dan pacar aku tuh di kota yang tempat aku dinas. Seneng dong bisa biar nggak LDR gitu kan. Iya. Nah berjalan waktu nih si cowok nih kan karena aparat kali kan, jadi nggak ada waktu nih buat kita. Kalau cewek tuh kalau rasa kalau dia di kota orang nih sendiri gitu kan, dia kan pasti butuh nih seseorang. Apalagi dia ngerasa dia punya cowok di situ, masa dia nggak dipeduliin gitu kan? Iya benar. Terus Mbak? Nah terus ketemulah sama si cowok yang satu lagi di satu kerjaan tadi. Baik ya. Terus jadilah cinlok. Padahal ya. Si cowok kita tadi. monyet lah ini Mbak ya. Iya bener. Padahal si cowok ini tahu kalau aku tuh punya cowok. Baik, siap. Nah, mepet lah terus dia kan, karena dia ngerasa aku masih butuh orang di situ, terus dia ngerasa aku tahu cowok aku nih gimana gitu kan. Iya. Kasihlah deket chat karena kebetulan kita itu satu store, satu toko gitu. Iya. Deket lah kami sampai ada gosip bahwasannya kami tuh emang udah pacaran, padahal belum. Ternyata si cowok yang bilang bahwasannya aku sama dia tuh udah menjalin hubungan, sementara aku belum selesai dengan itu si udah cowok itu yang satu lagi. Mbak mulai kena gosip, Mbak mulai kena gosip, mulai banyak yang toksik itu mulai berjalan berapa bulan tuh Mbak kira-kira? Perjalanan baru seminggu gitu. Wow. Ya, info itu menyebarnya. Terus karena kebetulan waktu dari kota aku sampai ke kota yang aku bakal kerjain itu, nah itu kan ada 2 orang yang jemput aku dari tim perusahaan. Nah yang dua ini ngedeketin nih, tapi yang dapet nih yang satu. Nah, iya siap. Dibilang berebut gak ngerti juga ya, karena aku juga dibilang cantik gak cantik juga sih. Iya siap. Tapi kan setiap orang kan mungkin nyamannya gimana kan beda-beda kan Mbak. Itu benar. Deket lah aku dengan si cowok yang di kerjaan ini, tapi yang si satu lagi nggak mau kalah nih, ganti-gantian gitu lah. Nah aku kan ngerasa risih kan ya, setelah aku suka punya cowok, ya udahlah, terus aku jalan lah sama cowok aku yang karena dia aparat, ya kan tanda kutipnya aparat. Udah dia sibuk dengan kegiatan di kantornya. Oh berarti ini dalam tanda kutip nih Mbak Cikanya ini bermain 2 kaki lah ini ya? Dibilang 2 enggak juga sih Bang, karena kan logika dong, kita kan pasti butuh seseorang. Iya benar. Yang bisa standby sama kita gitu ya? Kota saya gitu, saya nggak tahu mau hubungin siapa ya, pasti kan si cowok saya dong saya hubungin. Si cowok saya ini nggak kayak lebih mentingin ke kerjaannya gitu. Baik. Jalan lah sama cowok asli ini 3 kali, tapi setiap jalan pasti selalu sama temen-temen kantornya. Nah, jadi nyamuk lah kan, handphone tadi di dalam tas, ya udah ngobrol. Nah, aku jadi cuman jadi kacung doang sebenarnya sih jadinya jatuhnya. Terus. Jadi sebelum putus sama si cowok asli, si cowok yang satu kerjaan tadi malah nyatain cinta. Awalnya berkedok, kamu di mana? Udah makan belum? Diajak lah makan, ternyata karena ya aku kira cuman makan pinggir jalan nih, style biasa aja nih, baju tadi pakai sendal. Ternyata diajak ke restoran. Ini tadi Mbak, kalau saya boleh tahu ini tadi setelan yang Mbak bilang tadi setelan biasa aja nih. Iya. Tiba-tiba dibawa ke tempat yang saya bilang berbintang lah. Benar. Waduh. Dia aja malah ke restoran yang kalau misalnya di kota itu lumayan terkenal. Oke. Dengan style gini kan nggak pede dong masuk ke dalam. Cuman dibilang nggak apa-apa, di sini tempatnya santai. Oke, aku
masuk nih. Gak lama berapa kemudian rupanya temennya datang, bukan temen yang berlomba tadi ya. Temennya datang terus bawa bunga, terus ya udah nembak itu. Tuh aku bilang aku sama dia belum selesai. Nah dan setelah itu aku siap nunggu sampai kamu putus. Jelas sebenarnya sih speechless ya kan. Satu sisi aku juga kasihan dia malu depan temennya karena aku tolak. Iya. Nah pas dia datang bawa bunga tuh disuruh dia bayar orang buat nyanyi lagu, ya udah buat lagu cinta gitu buat nembak aku. Tapi ya jawaban aku tetap sama. Dia malah bilang karena kamu lagi ngeselesaikan S2 kamu, aku bantu. Tapi kamu putusin pacar kamu. Terus kamu ya sendiri apa kamu jawab ke dia? Kalau aku jawab ke dia, kasih aku waktu ya, karena dia tahu hubungan aku sama cowok aku yang ini renggang. Karena waktu cowok aku ambil cuti buat ke Medan, aku kan otomatis luangin waktu kerjaan aku nih buat dia. Iya. Ambil libur, aku ambil cuti. Waktu aku di sana, kenapa waktu luangnya nggak ada buat aku? Padahal aku di sana hampir 1 bulan. Ketemunya cuma 3 kali loh. 3 kali doang ya? Bulan 3 kali doang ya? Di situ aku mulai berpikir si cowok nih, ya udah mungkin karena satu kota jadi sepele. Karena aku bilang aku di sini jauh dari keluargaku. Tapi kenapa kamu gak ada buat aku? Aku bilang gitu. Iya. ini ceritanya nih berarti Mbak Cika ini nggak bisa kesepian nih atau gimana? Ya, bukan juga nggak kesepian juga, maksudnya gini loh. Kita pasti butuh dong, karena kan anak kos mau makan jauh dari kota kan. Iya, otomatis kan kita pasti ya nggak mungkin jalan kaki. Iya. Gojek juga di sana juga kurang karena kotanya nggak kota besar. Siap. Oke. Diajak nongkrong terakhir itu di dekat pantai sama teman-teman kantornya. Berawal katanya cuma berdua karena 2 kali ketemu, 2 kali sama temennya. Ternyata kejadian lagi. Waduh, kejadian dia ngobrol terus sama temennya, jadi aku cuma diem aja. Dan ada satu cowok temen dia itu nyakepin aku karena sebelumnya cowok ini pernah kenal aku waktu dia balik ke cuti ke Medan. Ke kota aku maksudnya. Nah terus ya udahlah, cowok ini lah ngajak ngobrol, cowok aku diem aja. Jadi aku bilang itu cuma duduk selama 3 kali ketemu itu cuma sejam, kurang lebih sejam doang. 3 kali ketemu dalam sebulan itu cuma sejam doang? Sekali ketemu sejam atau setengah jam, karena aku udah bad mood duluan dong pasti. Karena ya dia ketemu sama aku, ngobrolnya sama orang. Dan aku ngapain, posisi aku di sini ya, ngapain? Minimal dia kan udah lama nggak ketemu atau apa, sekali ketemu ya beneran quality time dan buat waktu itu beneran berarti bagi kamu gitu kan? Yes, of course. Iya, itu sih yang aku tangkap. Karena wajar dong aku berpaling karena dia kayak gitu kan ya. Singkat cerita, terus pulang dari terakhir kali ketemu yang ketiga itu aku coba ngomongin di jalan buat selesaiin hubungan. Ngomong sama dia nih? Iya, aku ngomong langsung dan dia nggak terima kan. Aku bilang aku nggak bisa, kamu nggak butuh aku di sini. Aku bilang gitu. Aku udah sengaja ambil job ini karena aku tahu ini kota kamu kerja. Aku sekali nyamperin biar bisa ketemu lama ke LDR, tapi kamu nyanyain waktu itu. Iya. Baik. Dan aku nyampe di depan kosan, aku ngomong gitu, terus dia nggak terima. Aku langsung masuk ke kos. Ternyata waktu dia jalan pulang dia kecelakaan. Kecelakaan? Iya, kecelakaan. Baik. Kecelakaan naik motor di situ waktu selesai nganter aku, mungkin karena kepikiran setelah aku putusin, nggak tahu juga. Arah pacar sama dia tuh 10 tahun lebih. Oke. Waduh, sedap juga nih ceritanya. Dan aku tahu ceritanya itu dari temen dia jam 3 pagi, dari jam 2 pagi. Karena aku udah tidur nih waktu dia nganter. Dari jam 2 pagi temennya nelfonin aku nggak ada kabar. Karena dia udah ngechat tuh, yang aku jatuh, tapi aku nggak balas. Lah yang nganter aku kan itu sekitar jam 11:30. Iya. Dia baru bisa ngabarin tuh jam 1 yang aku kecelakaan, tapi aku nggak ada respon. Ternyata lukanya parah. Jadi temennya yang ngubungin aku, nelfonin aku sampai berkali-kali nggak aku angkat. Dan jam 3:30 pagi aku chat temennya, dia kecelakaan di mana? Waktu nganter kakak pulang kayaknya. Oh ya udah, dia posisinya ngantuk kali ya. Aku cuma jawab gitu, kak nggak peduli nih dia kayak mana. Nah ini di posisi ini Mbak, sebenarnya ini setelah Mbak dapat kabar bahwasanya dia have accident, ini Mbak dalam keadaan gimana sebagai wanita yang biasa menggunakan hati, atau karena kesel atau gimana? Itu Mbak kira-kira emang masih kesel atau gimana nih? Karena kesel. Dan satu posisi selama di sana tuh aku perasaan aku udah pudar sebenarnya. Karena sekali ketemu dicuekin, terus kayak nggak ada waktu sama sekali. Padahal untuk di kantor dia sama di kosan aku tuh deket. Wah, terus Mbak. Bener kan ya? Iya. Nggak tahu lah, mungkin takut ketahuan sama ceweknya di sana, nggak ngerti juga. Iya bener dong. Kalau dia ada simpanan kan dia takut ketemu aku. Terus aku bilang ya udah bawa aja berobat. Ya dengan sikap dingin aku, ya aku rasa karena udah nggak ada rasa jadi nggak khawatir gitu sama dia. Iya. Nah baru keesokan harinya temennya datangin aku di kerjaan, nggak mau jenguk kak, soalnya dia masih di rumah sakit. Aku bilang kalian aja yang jaga, aku bilang gitu kan. Aku juga udah sama dia udah selesai. Aku bilang kayak gitu. Baru si cowok ini mungkin sakit hati, tapi sampai sekarang masih mau ngehubungin aku gitu. Nggak tahu ngerti hatinya terbuat dari apa.
putuslah sama si cowok yang kecelakaan ini. Aku pacaran sama si cowok yang satu kerjaan aku tadi. Setelah enggak sebulan nih, 3 minggu. 3 minggu, oke. Iya, sebenarnya waktu yang singkat sebenarnya ya. Cuman karena perasaan tadi kan udah hilang duluan nih. Iya, Salah iya. ada orang baru. Udah ya mati kan? rasa lah bisa dibilang ya. Nah, si cowok ini bilang aku nggak akan buat kamu ngerasa kesepian kayak yang dibuat sama si cowok kamu. Iya. Hanya karena Terus? di sana hanya sebulan, jadi baliklah ke Medan. LDR lah sama si cowok satu kerjaan tadi dong. Oke. Dan waktu itu belum kelihatan tuh sifatnya karena baru pacaran 2 hari udah diajak ke rumah, gitu udah dikenalin Ya, lah ke keluarga, emang udah mau serius gitu kan. Iya. Karena kan umur udah makin lama semakin tua ya. Tuir. Ya udah kita kenalin LDR nih, bla bla bla. Nggak kelihatan nih sifat toksik yang sebenarnya. Oke. Karena sebelumnya si cowok ini ternyata sudah pernah Ditinggal tunangan. Iya, dan sempat tunangan putus karena si ceweknya selingkuh. Iya. Oke. Dia takut aku kayak gitu mungkin ya. Jadi sifat posesifnya itu dapat banget di aku sampai berakhir dia tuh ngomong kasar atau kayak nyakitin gitu kan. Terus waktu pacaran tuh udah bolak-balik sebenarnya sih putus nyambung, cuman karena orang tuanya udah kenal aku, jadi orang tuanya yang coba bujuk aku balik lagi ke anaknya. Ya udah terakhir karena masih ada rasa balik. Pacarannya juga baru setahun sih. Terus sifat aslinya waktu dia dipindahkan tugas ke Medan. Nah di Medan itu baru kelihatan sifat aslinya yang bener-bener kalau dibilang anjing banget mungkin sih. Buaya darat enggak? Kalau dibilang buaya enggak, karena si cowok ini bukan tipe cowok yang mau jajan perempuan gitu. Cuman sifat kasarnya sih yang buat enak gitu kan ya. Nah dulu kan selama pacaran manis banget nih, nggak pernah ngomong kasar atau apa gitu. Nah si kawan ini ngomongnya kasar, udah nyeleneh gitu kan. Terus ini ngomong kasarnya ini si cowok ini cara langsung atau gimana, Mbak? Cara langsung dan depan umum. Cara langsung dan depan umum gitu. Contohnya kalau misalnya Mbak lagi di mana misalnya? Lagi makan mungkin. Oh, lagi makan gitu mau kayak misalnya ngomong kasar. Emang ngobrolin apa, Mbak? Kalau misalnya saya boleh tahu kenapa dia bisa ngomong kasar gitu? Kalau itu sih gara-gara sebenarnya kan mood cewek kan kadang berubah-berubah ya. Iya. Apalagi kalau cewek lagi datang bulan nih. Wah, itu pasti lagi, kan Mbak. gak mood makan kan. Jadi dipaksa untuk ikut makan baru. Jadi meledak dong. Hah? Jadi meledak dong di situ posisinya. Ya, enggak. Di situ bukan aku yang marah. Kayak dia datang bulan. Mohon maaf, Bang. Waduh, enggak, tapi di situ kan posisi Mbak misalnya Mbak lagi datang bulan nih misalnya posisinya. Aku bilang aku udah kenyang, kamu aja yang makan. Terus dibilangnya aku nggak mau makan kalau cuma aku yang sendiri. Posisinya udah di tempat makan nih, kan jadi ribut. Dipaksa pesan makan, dia yang pesan. Aku cuma makan ayamnya doang dong, nggak makan nasinya karena udah kenyang, bener-bener kenyang. Dia ngucapin kata makan. Aku manusia bangsat. Bayangin ada cowok yang ngomong kayak gitu. Parah-parahnya mungkin orang tua Mbak aja mungkin nggak pernah sampai ngatain pakai anjing itu kali, Mbak ya. Bener. Dan yang parah lagi karena dia tahu aku cuma oke, aku sentuh nih ayamnya makan. Baru dia bilang apa? Kenapa nggak kau makan nasinya? Aku kenyang. Loh, kan, tapi bisa kan kau hargain aku katanya. Dengan Mbak makan ayam aja udah cukup menghargai dia. Bener. Lah aku ngerti pikirannya kemana. Dia nyebutin kata yang lebih kasar. Dia mukul meja dan dia bentak aku, bilang kau makan itu kate. Yes, of course dia ngomong kayak gitu. Jadi itu di sekitar itu pada ngeliat semua dong. Dan posisinya itu aku makannya di ini pasti ramai. Iya. Wow. Jadi semua orang dan yang masak, yang kasir semua ngeliatin kerja aku dan aku cuma bisa diem. Aku makan sambil nangis. Bayangin Bang, sakit banget. Waduh. Dan posisinya aku sebenarnya bisa aja ninggalin dia, aku pulang. Tapi karena dia tugas di Medan dan dia nggak punya siapa-siapa, hanya aku yang ada di situ. Kendaraan aku kasih sama dia. Selama kami pacaran di Medan itu ketemunya 2 bulan. Dan dia ngomong gini, mentang-mentang naik kereta kau suka-suka sama aku. Aku tanya suka-sukanya dari mana? Lah iya, baru mau dari gitu. Dari mana suka-sukanya juga ya? Gara-gara aku ngasih kendaraan buat dia selama 2 bulan. Kan aku bilang nih, kerja jemput dong, otomatis kau punya pacar aku. Jadi gue nanya kau apa? Logika kan Bang, karena kan motor aku sama dia juga, gimana aku mau pulang gitu kan. Dan dia ngomong apa? Kau kira aku grab kau, pulang kau sendiri. Waduh, ini kayaknya nih dikasih hati minta jantung nih kayaknya. Bener. Selama di sini cerita susah ya kan ya. Ya udah karena butuhnya, karena cuma ada aku ya udah. Jadi setiap kerjanya aku selalu dibawain dia bontot. Belum bisa mempelajari arti filsafatnya dari tahu diri kayaknya kali Mbak. Bener kalau aku bilang sih gitu. Karena pernah aku bontotin dia itu, bekalin dia untuk kerja. Kan dia jemput aku di rumah nih, kan kereta aku dibawa dia pulang. Gara-gara aku nggak nemenin dia makan di tempat kerja aku, bontot yang aku bawa itu dicampain dong di depan store aku. Siap. Dan posisi aku tuh kerjanya lagi di SPBU.
incasnya lagi di store SPBU. Bayangin dong semua orang ngeliatin dia ngecampain makanan di situ dan dibilang kok bawa kereta kok aku naik Gojek. Waduh. Kayak harga diri diinjek-injek tapi gimana ya? Ya kan itu, ya. Jadi itu nah di situ Mbak gimana kira-kira hati ini udah mulai kayak ini hubungan kayak udah mulai enggak saya atau gimana nih Mbak? Nah, di situ aku udah mikir karena kalau dia marah tuh ngeri banget sebenarnya. Sampai anak toko aku tuh bilang, "Bu, ibu sama dia jabatan ibu lebih tinggi, tapi kenapa ibu mau diperlakukan kayak gitu?" Nah itu. Aku izin tumbuk boleh. Sampai anak store aku yang mau numbukin dia tapi aku nggak ngasih. Waduh. Terus? Putus lah setelah itu. Karena sebenarnya udah putus. Dia kalau ada masalah dia selalu bilang kita putus aja. Jadi aku coba nahan. Karena kan nggak gampang dong ngejalin hubungan sama orang baru ya. Udah, aku maafin kesalahannya. Dia bener-bener bilang putus. Ya udah dong, pas dekat mau bulan puasa, pas bulan puasanya aku buka puasa sama teman-teman aku. Dia bilang gini, itu pasti udah putus ya Mbak? Enak lah kau bisa buka puasa bareng sama teman kau. Aku buka puasa di kafe nih sama teman-teman kuliah. Ini posisi udah putus nih? Udah putus. Ini udah mulai kayak muncul toxic tadi nih ya. Dia selama setahun tuh pacaran 6 bulan baik-baik, 6 bulan itu toxic. Waduh. Tapi aku coba tahan ya. Cuman kayak mana ya orang kan pasti ngejalin hubungan beda-beda kan. Iya. Tuh baru ini yang berputus balik lagi waktu ketemu. Jadi sekarang udah berjalan berapa lama nih? Sekarang masih suka toxic juga atau gimana nih? Udah putus dong, kan udah putus dari berapa bulan yang lalu. Iya, saya ngerti Mbak. Maksudnya dia ini Mbak di mana atau sholat ini masih suka kayak toxic kayak tadi nggak nih? Enak lah ya, gini. Itu kan termasuk bagian dari toxic juga tuh. Enggak, itu pas dibilangnya itu pas mau buka puasa karena baru putus beberapa hari. Iya. Masih chatan dong sebenarnya. Tahu lah kan orang pacaran pasti putus nyambung. Terus dia aku buka puasa nih sama teman-teman aku, terus bilang, "Kamu udah makan?" Aku baik nih nanya. "Belum. Aku bawain nanti ya." Aku bilang, "Enggak perlu." Kata dia gitu. Kok nggak Mbak jawab aja. Oh ya udah deh, bagus loh gitu. Kenapa nggak gitu? Dan Mbak, gobloknya gitu aku karena kan motor udah sama aku, ini kan udah putus, motor udah sama aku. Jadi aku jemput dia ke rumah, aku bawa dia ke tempat aku bersama teman aku. Bayangin dong dari Setiabudi ke Jalan Pancing. Wah, Mbak baik juga jadi orang. Tergolong kebaikan sih kayaknya. Terus aku bawa nih ke parkiran, "Ayo makan ke dalam." Teman-teman aku udah nungguin. Aku belum buka puasa Bang, aku baru minum doang. Udah, karena aku jemput, karena ngerasa aku kasihan juga sama dia. Malah di parkiran bilang gini, "Kau masuk, kau makan sekarang KTL, baru kesini lagi." So, aku cuman ke dalam, cuman izin pamit sama temen aku, dan makan tuh nggak aku makan, aku izin pamit. Aku bilang, "Ayo." Aku mau ajak dia pulang, aku antar dia pulang doang karena aku udah sakit banget kan buat kayak gitu depan di parkiran, coy. Dia ngomong kayak gitu denger orang. Iyalah, terus. Aku antar lah pulang. Nah, baru di situ mohon maafin aku ngomong gini. Anjing, si cowok dia otaknya maunya apa sebenarnya kan? Udah harga diri Mbak hilang, baru minta maaf lagi ya kan? Iya. "Maaf ya, aku nggak bisa." Aku bilang. Itu pas di rumah dia, aku masih bilang nggak bisa. Karena kan tunggu depan rumahnya, nganter dia pulang. Mbak nggak cerita ke orang tua Mbak? Itu belum cerita sih aku. Karena kan orang tua masih taunya masih pacaran. Nah, waktu aku nganter tuh aku bilang, "Kayaknya kita nggak bisa lanjut lagi. Aku udah terlalu capek selama setahun ini aku jaga kamu kayak gini. Seharusnya aku nggak diperlakukan bener-bener perempuan. Aku bukan diperlakukan seperti manusia." Aku bilang kayak anjing sebenarnya. Aku bilang gitu kan. Udah yuk makan, maafin aku ya kan, kamu belum ada buka puasa. Pasti udah jam 10 malam belum ada drama nih, belum selesai. Makan lah kan, karena adek aku tiba-tiba ngechat suruh jumpain dia sekalian makan bareng dia. Aku nyusul, "Kita kesini aja." Aku bilang. Dan dia nggak tahu kalau itu ada adek aku. Dia bilang, "Siapa rupanya di situ?" "Adek aku." Dia bilang gini, "Muter balik kita Oke, nggak apa ya. Muter balik kita antar aku pulang sekarang juga. Kok perempuan yang memang nggak tahu diri, perempuan nggak punya malu." Aku udah ngerasa aku nggak tahu punya malu dari mana gitu kan. Iya. "Kau kira ada laki-laki yang mau selain aku?" kata dia. Aku bilang, "Lah banyak yang nganti sama aku, cuman aku yang nggak, aku yang bodoh, aku milih kau, aku jok." Wah, berani banget dong gitu. Bener. Baru. Kalau saya boleh tahu Mbak, emang umurnya sama Mbak sebaya atau gimana tuh? Sebaya Mbak, sebaya. Tapi kenapa dia ini? Terus aku nih, ya udah nih baik karena kasihan kan, dibilang mamanya belum tahu nih kami udah putus. Dia buat story di WA untuk belas kasihan biar orang tuanya tahu, aku tahu gitu kan. Begini banget ya hidup, pulang kerja dari jalan kaki. What? Karena dia bener-bener gak punya uang selain sama aku. Harusnya dia tahu diri dong Mbak ya, kalau misalnya apa ya? Iya, dan itu aku ngerasa aku kasihan dan aku masukin motorku lagi. Iya, Mbak juga kenapa masih? Dan aku ngambil motor baru buat diriku sendiri karena kan nggak mungkin aku minta terjemput dia lagi kan, pasti udah putus. Tapi orang tua kami sama-sama belum tahu Bang. Nah,
Aku kasih lah motor. Rupanya aku itu masih puasa tuh. Belum puasa, aku buka puasa lagi nih sama teman aku, teman kerja. Iya. Dia bilang gini, kau jam berapa di rumah? Aku mau balikin kereta kau, gak butuh, kata dia. Iya, astaga. Terus nih orang maksudnya apa? Kemarin mau dikasihani, sekarang gitu kan? Iya. Kalau cakap-cakap kasarnya gitu ya. Iya. Ya udah, aku jam 10 baru balik. Balik nih aku ke rumah jam 10, dia ngantar motor aku tuh jam 2 pagi. Karena sebelumnya itu kejadiannya karena ada yang buat aplikasi dating apps pakai foto aku dan nama aku gitu. Sementara aku nggak pernah buat download gitu, ngapain sih, kayak nggak laku anjir gitu kan. Itu nanti akal-akalan dia kayak nanti Mbak. Tuh nggak tahu karena temennya yang ngasih tahu. Nah temennya ngasih tahu dia. Terus dia marah sama aku. Dia nyampein ke bilang, Mbak. Kok jual diri ya gini-gini. What? Jual diri? Aku bilang. Itu politik tuh kayaknya itu Mbak. Aku bilang aku kerja, aku punya jabatan, terus keluarga aku juga bukan keluarga kekurangan dong. Aku bilang gitu sama dia, ngapain aku harus jual diri? Aku nggak ada uang juga, aku bisa minta sama orang tua aku bilang gitu. Iya. Itu dia masih ngehina aku, dibilang aku jual diri, bilang segala macem. Hello people, kalau mau jualan aku tinggal di aplikasi hijau ya. Ini bukan aplikasi hijau bang. Iya. Nah jam 2 pagi sih kan cerita, dia ngantar kereta ke rumah. Sampai mama heran, sama papa sama mama masih di bawah, belum naik ke kamar. Jadi pasti tahu dong ada yang buka gerbang. Nah dia buka gerbang nih, dia balikin kereta aku, dibilang gini, kok mamaku nanya dong pasti keluar rumah nih, kok balikinnya jam segini, emang gak bisa besok? Enggak bu, saya mau pamit sekalian, saya mau balik ke kota saya. Ternyata dia nggak balik dong sampai sekarang. Oh jadi itu bahasa dia aja atau gimana? Dia bilangnya gini, terus aku bilang kenapa? Kalau ada masalah dia omongin baik-baik, karena mamaku kan taunya selama ini kami baik-baik aja gitu. Ceritalah. Nah habis itu aku bilang dong, nggak bisa, sama aku sama dia udah putus. Aku udah nggak bisa sama dia. Jadi kaget dong orang tua tiba-tiba. Bener, yang taunya baik-baik aja kok baru ceritanya sekarang gitu. Kenapa cerita gitu? Iya. Aku udah capek mah dibilang jual diri. Terkejut dong orang tua aku. Kenapa? Ada yang download aplikasi dating apps pakai foto aku sama nama aku, jadi dia nggak percaya, dibilangnya itu aku yang jualan. Marah dong mama aku, dibilang mama aku kalau misalnya anak aku jualan udah nggak akan tinggal di rumah ini dia lagi. Oke. Terus si cowok cuma bisa ketawa nyengir dan barang yang aku kasih sama dia masih dipakai. Dia ketawa doang, ketawa nyengir. Iya, cuma nyengir, dia cuma pamit. Wah, berarti dia tuh mata-mata tuh cuma mau manfaatin Mbak doang. Ini bukan saya menghasut atau apa ya. Masa dia nyengir, ibaratnya kayak apa serius atau apa gitu ngebahas atau semacam. Masa nyengir kan dia? Ya ngerti sendiri Mbak ya, dalam tanda kutip maksudnya apa. Iya, dan dia cuma pesan Gojek, dia balik ke rumah. Terus dia bilang ngechat aku setelah sampai rumah, puas kau untuk semuanya. Selama pacaran aku nggak pernah macem-macem, nggak pernah neko-neko. Kalau pergi izin, sleep juga enggak. Iya, saya tahu Mbak gimana orangnya emang. Aneh kan ya. Terus ya saya heran dong kok dia bisa ngomong gitu. Terakhir ya udah bener-bener selesai nih. 3 hari kemudian ngechat mohon panjang lebar, ngechat minta balikan, dan aku nggak mau karena aku nggak mau ngulang kesalahan yang sama. Sampai pas putus itu dia juga masih ngehubungin aku sampai sekarang buat balik. Ya nggak sampai sekarang sih. Sekarang dia udah sama ceweknya. Jadi Mbak sekarang nggak mencoba untuk membuka hati untuk yang lain yang lebih baik lagi lah. Iya, kalau ada lebih baik nggak, kenapa enggak sih bang, gitu kan. Oh iya, capek tau Mbak ngejalan hubungan itu, capek kan. Bener capek. Dan sampai sekarang karena dia setelah putus tuh kan dia belum ada kerjaan nih, dia dipecat dari kerjaan yang lama. Dan dia pinjem uang buat biaya hidup selama dia belum ada kerjaan. Aku kasih dong dengan bodohnya. Ya Allah Mbak. Setelah aku kasih nih karena kasihan, bener-bener kasihan. Ya udahlah, aku kasih pinjam tanpa sepengetahuan orang tua aku. Ini kalau misalnya orang tua Mbak tahu ini gimana nih? Udah tahu sekarang bang, karena aku udah cerita. Jadi karena gimana orang tua Mbak? Karena kita nominal yang kecil 1,5 coy, udah bisa beli apa aja bang. Karena kasihan juga kan, berawal kasihan. Ternyata pas aku tagih dia bilang apa? Kilahin aja lah, selama aku pacaran sama kau aku juga ngeluarin duit. Oh mereka dong. Aku bilang boleh dihitung pengeluaran kau yang kau keluarkan buat aku, dan aku hitung pengeluaran aku buat kau. Kacau, ini benar toksik Mbak ya. Ini namanya kacang lupa kulit kayak. Bener. Dia mau ngitung pengeluaran dia buat aku, dia bilang ya udah aku hitung pengeluaran aku buat kamu, karena aku ngerasa aku lebih banyak ngeluarin bang. Iya, gawat ya. Nah itu nggak acara ulang tahun tuh kemarin waktu aku ikut kayak
arisan gitulah, lumayan lah kan, untuk tarikannya 10 juta. Karena aku pengen beli sepatu nih. Jadi Mbak tunda dulu beli sepatu yang dan aku beliin buat dia juga. Oh, dia bilang gini, aku udah ngasih tahu, kata dia. Itu waktu setelah mau putus. Kami putus setelah ulang tahun aku kan ya. Ya kalau memang aku ikhlasin, sebenarnya aku ikhlas, aku bilang. Karena sebelumnya waktu pacaran juga uang aku sama dia ada 1,2. Oh iya. Dipinjam. Karena dia gajian tuh ditransfer semua ke aku. Dan pengeluaran dia lebih dari ekspektasi gaji dia. Aku tagih kapan mau balik. Izin Mbak, ini kan udah setengah jam ya kan. Jadi kira-kira pasti pun pendengar nih udah lumayan ngedengerin semua lah ini kan. Kira-kira Mbak, biar nggak terlalu panjang-panjang kali juga, ntar Gusti Romanya susah ntar kalau mau ada yang mau edit sedikitnya misalnya kan. Nah jadi nih kita langsung aja nih, kira-kira Mbak untuk para cewek-cewek yang berada di luar sana nih, Mbak kira-kira mau ngasih pesan nggak kira-kira? Bersuara dong Mbak kalau bisa. Jadi mana tahu ada yang kira-kira di sana yang masih mengalami hal seperti ini bisa mengetahuinya gitu. Ayo dong Mbak, mari Mbak. Kalau untuk saran untuk cewek-cewek di luar sana, nah dengerin nih teman-teman semua ya, dengerin. Oke, terus Mbak lanjut. Boleh baik sama orang, tapi jangan terlalu goblok. Karena kita harus tahu ngasih kebaikan kita porsi yang seberapa untuk orang yang mana dan untuk orang yang mana gitu loh. Oke, siap. Jangan hanya kasihan kalian, jadi sebenarnya kalian sih bisa dibilang kasihani kalau kalian diperlakukan kayak gitu. Iya, benar. Karena kita berawal kasihan, jadi kita kok jadi orang yang kasihan sama kita, padahal kita kasihan sama dia gitu. Benar. Itu sih pesannya, kalau hindarin hubungan toksik kalau kira-kira hubungannya udah nggak sehat, baik perkataan atau perbuatan atau cheating lah bisa dibilang dengan cewek lain di chat gitu. Cepet-cepet akhirin karena itu bener-bener kedepannya tuh bakalan sakit banget. Bakal nggak akan menjadi hubungan yang sehat Mbak ya. Bener, takutnya apa jadi trauma. Iya siap. Takutnya apa jadi lesbi, bener. Itu sih sebenarnya yang karena gini, karena cewek kan tahu nih cewek gimana. Takutnya kan takut tersakiti, udah sama si cewek aja pacaran. Kan jadi takut ya. Itu untuk cewek-cewek otak yang goblok sebenarnya sih Bang. Kalau otak aku masih bersih, masih suka laki kok. Iya. Jadi oke. Baik. Mungkin kayaknya itu aja, mungkin udah cukup Mbak, udah bisa lah. Udah setengah jam juga sih. Jadi kita tutup aja gimana Mbak? Boleh Mbak? Boleh. Oke. Jadi buat para pendengar setia di podcast Gusti Romo, baik itu mau YouTube atau juga ntar di Spotify yang ntar bakal saya rilis lagi nih. Nah, buat kalian terutama yang cewek nih, kalau misalnya ada unek-unek kayak Mbak Cika nih, ini termasuk bagian unek yang nggak pernah diceritain ya Mbak. Jadi ya ceritain aja. Kita di sini juga nggak bakal pakai nama kamu yang asli karena Gusti Romo akan menjaga keselamatan nama kamu. Oke. Jadi gak usah lama-lama, gak usah basa-basi, langsung kita tutup saja. Makasih banyak ya Mbak Cika. Terima kasih sudah mendengarkan cerita saya. Ya. Karena selama ini nggak tahu mau cerita kemana gitu loh Bang. Iya, makanya itu. Jadi kan kayak gini kan, melalui ini kan undang-undang Mbak tersalurkan dia kan, bisa didengar bagi mungkin orang lain yang masih menjalani hubungan toksiknya atau gimana kan. Oke, jadi salam dari saya Gusti Romo. Bye.